dari Bapak Iqbal Ahmad MSE. Alasan saya memilih program studi manajemen bisa menjadi pilihan yang baik karena memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana mengelola sumber daya dan proses untuk mencapai tujuan bisnis atau organisasi. Ini juga dapat membuka pintu untuk berbagai karir di bidang manajemen, termasuk manajemen bisnis, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan lainnya. Dan menurut pendapat saya, program studi Universitas Muhammadiyah Riau sangat baik untuk memberikan pemahaman yang luas. Langsung saja masuk ke materi, yaitu pengertian teknologi informasi, perlunya teknologi informasi, dan sistem informasi. Pengertian teknologi informasi menurut William dan Sauer 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Serta menurut Witkeon 2001 berpendapat bahwa teknologi informasi memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk dapat menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Tekanan akibat dari persaingan bisnis. Yang pertama yaitu teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan. Persaingan bisnis suatu organisasi ataupun perusahaan salah satunya ialah untuk mengatasi tekanan-tekanan dalam persaingan bisnis, yang mana pada zaman sekarang persaingan yang menjadi semakin ketat dikarenakan perkembangan globalisasi, tekanan akibat dari persaingan bisnis. Yang kedua, teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan. Persaingan bisnis suatu organisasi ataupun perusahaan salah satunya ialah untuk mengatasi tekanan-tekanan dalam organisasi persaingan bisnis, yang mana pada zaman sekarang persaingannya menjadi semakin ketat. Selanjutnya yaitu sistem informasi. Sistem informasi menurut Azhar Susanto 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Informasi menurut Dr. Denny Darmawan 2013, informasi yaitu hasil dari pemrosesan data. Namun tidak semua hasil proses dapat dikatakan sebagai informasi. Data yang tidak memiliki arti penjelasan atau maka bukan sebuah informasi bagi seseorang. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu perangkat keras komputer hardware dan perangkat lunak komputer software. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi masukkan data ke dalam sistem komputer. Perangkat lunak komputer. Perangkat lunak adalah perenti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan dalam antara software. Perangkat lunak dan hardware, perangkat keras, karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software perangkat lunak itu jelas berada dengan hardware perangkat keras. Jenis aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem informasi. Yang kedua, perangkat lunak driver. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi. Dan yang keempat, bahasa pemrograman. Materi yang ketiga yaitu pengambilan keputusan di level manajemen sistem penunjang keputusan. Pengambilan keputusan
merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan suatu keputusan yang final. Dalam pengambilan keputusan, ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan. Dalam kurung, Decision Support System atau DSS. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada saat tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu pengetahuan data informasi dan pengetahuan. Yang pertama yaitu data. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural, yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital biner, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Ada pula data yang disebut data mentah, yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Yang kedua adalah informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer. Dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.